Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda menemui Dewi Sangya dalam wujud anak kecil. Di bumi, Kadru masih pingsan dan kedua putranya berusaha menyadarkannya. Kalia berkata, "Ibu, ibu, buka matamu, ibu, buka matamu. Ibu, apa yang terjadi padamu?" Kadru tersadar dan berkata, "Anakku Taksaka, Kalia, kalian tahu aku melihat mimpi buruk." Tapi Kadru mencium bau terbakar dan berkata, "Apakah ada yang terbakar? Dari mana datangnya bau busuk ini?" Kadru melihat ribuan putranya tergeletak dengan tubuh terbakar di depannya. Dia sangat sedih karena itu bukan mimpi. Kadru mengingat perkataan isi hatinya bahwa Dewa Surya dan Garuda bertemu di perjalanan, tapi Garuda tidak memasuki Suryaloka. Tapi karena perintahmu, dia harus memasuki Suryaloka, dan kemudian dia akan merasakan panas dan api yang tak tertahankan dari Dewa Surya. Sayapnya akan terbakar, bahkan jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke bumi dalam kesakitan. Kadru menangis dengan keras melihat kematian putra-putranya, dan melihat itu Winata, Taksaka, dan Kalia hanya terdiam. Kadru melihat Winata dan dia terkejut melihat Winata yang tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Kadru berkata, "Jangan tertawa, aku bilang jangan tertawa." Melihat ibunya tiba-tiba berteriak seperti itu, Taksaka dan Kalia menjadi bingung. Kadru berkata, "Berhenti tertawa, aku memperingatkanmu, jangan tertawa, hentikan." Winata berkata, "Mengapa? Apakah tawaku membuatmu menangis?" "Ratu Kadru, setiap cerita memiliki dua bagian, bahkan kisah kita juga begitu. Aku menangis di bagian pertama, putra-putraku terluka. Kisah yang sama akan terulang di bagian kedua, hanya karakternya saja yang berubah. Kali ini kamu menangis. Anak-anakmu mengalami hal yang sama. Mereka kesakitan. Mereka juga tidak akan mengatasi rasa sakit yang tak tertahankan ini. Dan kamu juga tidak akan mengatasi rasa sakit ini. Kamu telah membahayakan anakku dengan tipuan kotormu. Kamu ingin membakar sayap anakku. Tapi lihat putramu yang terbakar. Waktu sangat kuat, saudari. Itu ada di sisimu sampai sekarang. Tapi sekarang itu menguntungkanku." Kadru berkata, "Lihat wanita itu, dia menertawakanku. Dia menertawakanku." Taksaka dan Kalia bingung melihat ibunya, dan Taksaka berkata, "Ibu, dia tidak tertawa, dia menangis, ibu, dia sedang menangis." Kadru berkata, "Dia sedang tertawa, aku memberitahu kalian, dia tertawa." Taksaka berkata, "Ibu, apa yang kamu lakukan? Kendalikan dirimu." Kalia berkata, "Kendalikan dirimu, ibu, kembalilah ke akal sehatmu." Winata bangkit dan mendekati Kadru. Kadru berkata, "Putra-putraku hampir kehilangan nyawa mereka. Di mana anakmu? Aku mengirimnya untuk membawa bunga matahari. Di mana Garuda?" Saat itu di Suryaloka, Dewi Sangya sedang menyuapi Garuda, dan Garuda berkata, "Kakak ipar, jika aku makan lebih banyak lagi, perutku pasti akan meledak." Sangya berkata, "Baik, itu cukup. Aku tidak akan memberimu makan lebih banyak. Tetapi aku tidak berdaya, aku merasa lebih mencintaimu." Garuda berkata, "Mengapa setiap ibu di dunia ini mengungkapkan cintanya hanya melalui makanan? Ada beberapa cara lain untuk membuat anakmu bahagia." Sangya berkata, "Benarkah? Jadi dapatkah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa membuatmu bahagia?" Garuda berkata, "Kamu dapat memberiku sesuatu yang aku cari jauh-jauh ke sini." Sangya berkata, "Benarkah? Jadi apa yang adik iparku inginkan?" Garuda berkata, "Bunga matahari Surya Puspa." Sangya berkata, "Surya Puspa, mengapa kamu menginginkannya?" Garuda berkata, "Aku tidak menginginkan bunga itu untuk diriku sendiri, tetapi untuk Ratu Kadru." Sangya berkata, "Ratu Kadru, bukankah dia adalah ibu tirimu? Mengapa kamu memanggilnya sebagai ratu?" Garuda berkata, "Karena dia tidak ingin aku memanggilnya sebagai ibu tiri." Sangya berkata, "Dia wanita yang sangat aneh. Wanita manapun akan senang mendengarmu memanggilnya sebagai ibu." Garuda berkata, "Kakak ipar, jangan menggunakan kata-kata kasar seperti itu untuknya. Meskipun dia tidak menerimaku sebagai putranya, dia tetap ibu tiriku. Aku merasa sangat tidak enak mendengar kata-kata kasar seperti itu untuk ibuku." Sangya berkata, "Ibumu telah membesarkanmu dengan nilai-nilai yang begitu baik. Akhir-akhir ini semua orang hanya ingin mengutuk dan meremehkan satu sama lain. Tapi jangankan menggunakan kata-kata kasar, bahkan kamu tidak ingin mendengarnya." Garuda berpikir, mungkin setelah mendapat bunga matahari, ibu tiri Kadru mulai percaya padaku.
dan dia menyetujui permintaanku untuk membebaskan ibuku dari perbudakan. Saat itu di bumi, Kadru berkata, "Kamu pikir putramu akan selamat setelah membunuh putraku? Apakah dia di surga atau di neraka? Sebelum menempatkan tubuh anak-anakku di atas tumpukan kayu, aku akan membuat anakmu dibakar hidup-hidup." Winata berkata, "Aku tidak tahu di mana Garuda berada, tapi aku yakin dia tidak melakukan ini. Dia tidak bisa menyakiti saudara-saudaranya, membunuh mereka di luar imajinasiku." Kalia berkata, "Jangan panggil Garuda sebagai saudara kami berulang kali. Kami bukan kerabatnya, tetapi tuannya. Ini adalah hasil dari permusuhannya." Saat itu di Suryaloka, Dewi Sangya berkata, "Jadi kamu ingin mengambil Surya Puspa? Pergilah ke sana dan petiklah satu." Garuda berkata, "Aku akan membutuhkan restu ibu dan saudara iparku untuk menjadi sukses." Dewi Sangya berkata, "Bukan hanya perbuatan ini, semoga kamu berhasil dengan setiap tujuanmu, Garuda. Berkatku selalu bersamamu." Taksaka berkata, "Jika dia tidak menempatkan saudaraku dalam kondisi ini, siapa lagi yang melakukannya? Garuda sendiri mampu mengalahkan seluruh pasukan iblis, jadi di hadapannya tidak mungkin ada yang bisa menyerang tuannya." Kalia berkata, "Itu pertanyaanku, wahai budak. Saudara-saudara kami pergi keluar angkasa bersama Garuda. Bagaimana mereka bisa jatuh? Jawab aku, budak, katakan padaku." Winata hanya kebingungan dan Kadru berkata, "Dia tidak akan terbuka dengan mudah." Kadru kemudian pergi dari sana menuju istana. Winata berpikir, "Aku bertanya-tanya bagaimana ular-ular ini bisa sampai ke kondisi seperti ini. Aku harap anak-anakku tidak dalam masalah. Tapi di mana dia?" Di Suryaloka, Garuda melihat Surya Puspa di tengah danau dan berpikir, "Oh, jadi inilah bunga matahari yang membuat aku harus menghadapi begitu banyak tantangan. Sekarang jika Ibu Tiri merasa terkesan melihat bunga ini, semua kerja kerasku akan membuahkan hasil." Garuda kemudian berjalan maju untuk mengambil Surya Puspa, tapi Surya Puspa sulit untuk diambil dan menghilang. Melihat itu, Dewi Sangya tertawa dan Garuda berpikir, kemana perginya bunga itu? Mendapatkannya tidak akan begitu mudah. Garuda kemudian berdoa kepada Ibu Pertiwi, "Oh Ibu Pertiwi, kamu adalah seorang ibu. Jadi dengan memohon kasih sayang keibuanmu, aku meminta bunga ini bukan untuk diriku sendiri, tapi aku menginginkannya untuk seorang ibu tiriku. Terimalah doaku, beri aku satu bunga saja." Surya Puspa muncul lagi dan tumbuh lebih tinggi. Garuda berpikir, ini benar-benar keajaiban. Bagaimana bunga matahari ini tumbuh dengan cepat? Bagaimana aku bisa mencapai bunga ini sekarang? Dewi Sangya berkata, mencapai bunga ini tidak akan mungkin bagi seorang anak Garuda. Tapi Garuda mengingat anugerah kekuatan yang bisa membuatnya lebih besar dari apapun. Garuda berpikir, ibu, ini pasti tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Tapi dengan restu dari para resi, aku bisa menambah dan mengurangi tinggi badanku. Aku juga bisa mendapatkan bunga matahari ini. Garuda kemudian membesarkan tubuhnya hingga lebih tinggi dari Surya Puspa, dan itu membuat Dewi Sangya terkejut. Dewi Sangya berkata, "Cukup Garuda, aku telah menyadari bahwa kamu bukan anak muda, tapi aku ingin melihatmu dalam bentuk yang sama seperti saat pertama kali aku melihatmu, dalam bentuk anak laki-laki muda yang lucu." Garuda kemudian kembali ke bentuk anak-anaknya dan dia mengambil bunga Surya Puspa itu. Setelah mendapatkan Surya Puspa, Garuda berkata, "Kakak ipar, aku akan pergi sekarang." Sangya berpikir, kamu tidak bisa pergi membawa bunga matahari dengan begitu mudah, Garuda. Tiba-tiba, saat itu muncul banyak pintu di depan Garuda. Itu membuat Garuda terkejut dan kebingungan untuk memilih pintu yang mana.